Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Afrilia dengan NIM 2020-143022. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1A tahun 2020 di Universitas PGRI Palembang. Nah, kali ini adalah video pembahasan soal UTS Geometri pada semester 1 bersama dosen pengampu saya, Ibu Putri Fitriasari MPD. Yuk kita nonton bareng-bareng, semoga bermanfaat. Oke, saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu soalnya dari gambar di bawah, manakah yang termasuk segi banyak dan kemukakan alasanmu. Sebelum kita mencari mana gambar yang termasuk segi banyak, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari segi banyak. Nah, untuk segi banyak kita singkat saja menjadi SB. Nah, untuk ciri-ciri segi banyak yaitu memiliki sisi yang sama, ruas garis tertutup sempurna, dan tidak memiliki garis yang melengkung. BSB. Kak, BSB itu apa? Nah, BSB itu artinya bukan segi banyak. Jadi dari soal ini kita bukan hanya mencari segi banyak ya, bukan hanya mencari segi banyak, kita juga mencari bukan segi banyak, karena itu adalah salah satu penentu untuk mencari segi banyak ya, gambar yang mempunyai segi banyak. Nah, kita lanjut membahas gambar yang pertama ya. Nah, dari ciri-ciri tersebut, ciri-ciri yang tadi ya, ini dia mempunyai garis yang ruas garis yang menutup sempurna dan memiliki sisi yang sama ya. Jadi ini dikategorikan sebagai dari ciri-ciri segi banyak. Nah, untuk gambar kedua, dia juga tidak mempunyai lengkungan ya. Nah, lengkungan itu adalah salah satu ciri-ciri dari bukan segi banyak. Nah, di sini dia menutup sempurna dan mempunyai sisi yang hampir sama ya. Jadi ini dikategorikan sebagai segi banyak. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini hampir sama seperti gambar nomor 1. Dia mempunyai sisi garis yang sama dan ruas garis yang tertutup sempurna, dan juga tidak memiliki garis yang melengkung, walaupun sisi garisnya tidak sama-sama sejajar ya. Jadi ini dikategorikan sebagai segi banyak. Nah, untuk nomor 4 ini gambarnya agak berbeda ya sama yang lainnya ya. Nah, ini juga bisa dikategorikan gabungan antara segi banyak dan bukan segi banyak. Kenapa, Kak? Kenapa dibilang ada segi banyak dan bukan segi banyak? Dibilang segi banyak, dia mempunyai dua ruas garis yang sama jika diberi garis seperti ini. Nah, dia bisa dikategorikan sebagai segi banyak. Dan kenapa pula dia bisa juga dikategorikan sebagai bukan segi banyak? Karena dia mempunyai garis yang melengkung dan juga tidak menutup sempurna. Walaupun dia menutup sempurna seperti ini, dia masih tetap dikategorikan sebagai bukan segi banyak karena dia masih memiliki garis yang melengkung. Nah, jadi ini dikategorikan sebagai bukan segi banyak. Nah, lanjut gambar nomor 5. Nomor 5 ini adalah gambar layang-layang. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya, tidak ada garis yang melengkung. Dia juga tertutup sempurna ya. Jadi ini dikategorikan sebagai segi banyak. Lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini juga ya sudah sangat-sangat terlihat jelas. Kenapa? Dia tidak mempunyai ruas garis yang sejajar. Sebenarnya dia mempunyai garis, tetapi dia sudah menjadi lengkung ya, melengkung. Nah, ini dikategorikan sebagai bukan segi banyak. Lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini sama seperti gambar nomor 4. Kenapa? Dia dikategorikan juga gabungan antara segi banyak dan bukan segi banyak. Karena dia mempunyai ruas garis yang sama. Jika dia diberi garis ini, dia dikategorikan sebagai segi banyak ya, segi banyak. Tetapi karena dia mempunyai lengkungan, garis yang melengkung, dia dikatakan bukan segi banyak, walaupun dia
walaupun ruas garisnya tertutup sempurna ya. Jadi ini dikategorikan sebagai bukan segi banyak karena dia ada garis yang melengkung ya. Nah, lanjut ke gambar nomor 8. Di sini ada jajaran genjang ya. Nah, jajaran genjang ini sama seperti yang lainnya ya. Dia mempunyai ruas garis yang tertutup sempurna dan tidak ada garis yang melengkung. Jadi ini dikategorikan sebagai segi banyak. Nah, nomor 9 ini sama seperti nomor 6 ya. Dia tidak mempunyai ruas garis yang sejajar. Dan dia juga dikategorikan sebagai bukan segi banyak karena dia memiliki garis yang melengkung. Jadi ini bukan segi banyak. Oke, sekarang kita akan menghitung gambar mana sajakah yang merupakan segi banyak. Jadi ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, 5, dan 8. Jadi jumlahnya ada 5 gambar. Lanjut kita mencari menghitung bukan segi banyak ya. Nah, bukan segi banyak ini ada gambar nomor 4, 6, 7, dan 9. Jadi totalnya ada 4 gambar. Oke, sini ya. Jadi gambar yang termasuk segi banyak adalah gambar nomor 1, 2, 3, 5, dan 8. Oke, soal kedua yaitu nomor 3. Perhatikan gambar bangun datar di bawah. Tentukan jumlah simetri lipat dan simetri putar. Jelaskan. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari simetri putarnya dulu ya. Ini. Nah, seandainya nih A-nya di sini. Kalau kita putar ke sini, A-nya nggak mungkin di sini kan? Jadi A-nya ke sini. Jadi untuk simetri putarnya ada 2. Lanjut ke simetri lipat. Nah, simetri lipat ini kalau kita lipat kayak gini, dia sudut ini dengan sudut ini jadinya gini nih nanti. Bakal lebih ya. Tidak sejajar dengan sudut ini. Nah, jadi dan juga kalau kita lipat di sini juga dia juga nggak bakal sejajar dengan sudut ini dan ini. Dia akan melebihi batas, melebihi garis. Jadi simetri lipatnya ada 0 atau tidak ada. Lanjut ke segitiga sama sisi. Nah, untuk simetri putarnya, simetri putar pada segitiga sama sisi ini sananya nih A-nya ke sini, A-nya di sini. Kalau kita putar ke sini, ini kan sama sisi nih, sama sisi ya. Pindahnya ke sini. Kalau kita putar ke sini, A-nya juga pindah ke sini. Karena kenapa? Karena dia sama sisi, segitiganya sama sisi. Jadi, untuk simetri putarnya ada 3. Lanjut ke simetri lipat. Untuk simetri lipatnya, karena dia sama sisi atau sejajar ya, jadi di sini ada 1, 2, 3. Nah, jadi ada 3 simetri lipat. Lanjut ke persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang ini seadanya lagi nih, kita pakai metode A aja ya, bukan ABC. Jadi persegi panjang, A-nya di sini nih.
kalau kita putar ke sini, nggak mungkin dong kayak gini, nggak mungkin, ini salah. Berarti A-nya pindah ke, kalau diputar, putar 2 kali ya, jadi A-nya pindah ke sini. Berarti untuk simetri putarnya, maaf, untuk simetri putarnya ada 2. Dan kita cari simetri lipatnya. Simetri lipat ya bisa gini, 1, 2. Nah, jadi simetri lipatnya ada 2. Untuk lipatan pertama, dia bentukannya gini. Ini lipatan pertama ya. Lipatan 1. Kalau dia lipat lagi, jadinya gini. Nah, ini lipatan 2. Oke, kita lanjut ke bangun keempat, yaitu persegi. Jadi kita akan mencari simetri putar dulu. Simetri putar. Nah, jadi misalnya A-nya di sini nih. A di sini. Kalau diputar, sekali, A-nya pindah ke sini. Lagi pindah ke sini, dan seterusnya pindah ke sini. Jadi untuk simetri putarnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada simetri putarnya ada 4. Nah, lanjut ke simetri lipat. Nah, untuk simetri lipatnya, kita hapus dulu ya. Nah, untuk simetri lipatnya, kita ambil dari tengah, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 simetri lipat. Nah, lanjut ke bangun kelima, yaitu belah ketupat. Nah, belah ketupat ini kita sama seperti yang tadi, kita cari simetri putarnya. Nah, untuk simetri putarnya, caranya nih, A-nya di sini. Kalau diputar 1 kali, A-nya pasti ke sini kan, tapi dia nggak sejajar sama sudut ini. Berarti putaran keduanya ke sini, ya berarti A-nya ke sini nih. Berarti simetri putarnya ada 2. Lanjut lagi ke simetri lipat. Nah, untuk simetri lipat ada 1, ada 2. Jadi simetri lipatnya ada 2. Lanjut, yang terakhir ada trapesium. Nah, untuk trapesium ini kita cari simetri putarnya dulu. Simetri putar. Saya nih A-nya ke sini. Putaran pertama, A-nya ke sini nih kan. A-nya pindah ke sini. Oke. Putaran kedua, A-nya ke sini. Dia tidak sejajar ya. Pasti dia tidak sejajar kalau diputar. Walaupun dia pindah ke sini, mau pindah ke sini, dia nggak bakal sejajar. Soalnya nih, kalau diputar, dia bakal beda. Soalnya sudut-sudutnya tuh beda. Nah, jadi untuk simetri putarnya 0 atau tidak ada. Lanjut ke simetri lipat. Nah, untuk simetri lipatnya, dia bisa ambil sini ya. Berarti di sini ada 1 ya, baru 1 ya dapat ya. Nah, dia kalau dilipat dari sini, dia ketemu ini kan sejajar kan, sama kan. Nah, kalau dia dilipat ke sini lagi, dia nggak bakal sejajar. Berarti titik sudut ini seperti ini. Berarti untuk simetri lipatnya ada 1.